wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya muliakan pada para alim, para ulama, para sesepuh, para tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus kepada guru kita semua yaitu Bapak Ustadz Mustafa yang saya muliakan. Yang saya muliakan kepada Ibu Kepala Sekolah beserta semua staf Dewan Guru. Yang saya muliakan kepada Bapak Koordinator Wilayah Kecamatan Pusaka Negara. Yang saya hormati kepada Bapak dan Ibu semua wali murid dan para hadirin, dan adik-adik siswa-siswi SD Sukamulya yang saya cintai dan yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama mempererat tali silaturahim yang mana telah dulu mungkin tali silaturahim kita terputus. Dengan adanya acara ini kita bisa menyambung lagi tali silaturahim. Salawat dan salam kita curahkan kepada Habibina Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi. Bapak dan Ibu semua hadirin yang saya hormati, saya selaku dari Dewan Komite atau berserta rekan-rekan mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu semua wali murid, karena adanya acara ini hasil kita musyawarah bersama, hasil kesepakatan kita bersama, sehingga apa yang kita tuju atau apa yang kita rencanakan, alhamdulillah pada hari ini kita bisa apa yang disebut menyelenggarakan apa yang kita rencanakan tempo waktu sebelum Ramadan. Kami dari Badan Komite sekaligus kepanitiaan mohon maaf bila pertempatan ini kurang nyaman bagi Bapak dan Ibu semua hadirin yang di sini, dan mohon maaf bila ada hidangan atau jamuan yang kurang berkenan atau kata orang Sunda kirang raos. Hanya itu yang bisa kami sediakan pertempatan, dan hanya itu yang bisa kami hidangkan atau jamuan apa adanya. Saya atau merangkap kami dari semua rekan berprinsip atau punya tujuan atau yang disebut misi-visi atau gambaran dan pandangan. Tujuan kami di SD Sukamulya ini ingin meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di SD kita ini untuk menghasilkan anak didik yang berakhlakul mulia atau akhlakul karimah atau akhlak yang baik yang bisa dibanggakan bagi kita semua, dan mengoptimalkan semua potensi yang ada, baik potensi yang ada di siswa, guru, dan sarana prasarana yang telah dimiliki oleh sekolah untuk proses pembelajaran yang berkualitas. Bapak dan Ibu semua hadirin yang saya hormati, mungkin saya ada sedikit himbauan. Mohon maaf kalau bila kata-kata saya kirang ini, mungkin baru pertama saya naik ke panggung agak gemeteran ya Pak MC. Untung panggungnya keker. Bapak dan Ibu semua wali murid yang saya hormati,
Saya menghimbau kepada Bapak dan Ibu termasuk wali murid, dan saya pun juga termasuk wali murid. Ayo kita bersama-sama membimbing, membina dan mengawasi anak kita. Karena suatu lengah dari pengawasan kita sebagai orang tua atau kita tidak kontrol kepada anak kita, khawatir anak kita nanti kelak akan menjadi orang yang tidak sesuai yang kita harapkan. Analoginya seperti gini Bu ya, mohon maaf karena ini sharingan sifatnya, saya menghimbau. Bukan saya ngajarin terbang burung, mohon maaf, atau kata orang Sunda, sanes mamatahan ngojek kameri. Kita membimbing atau mendidik anak kita, tetap lebih utama kita mencetak atau menggoreskan perilaku kita kepada anak kita, yaitu akhlak atau bahasa katanya huluk apa. Kenapa lebih utama akhlak? Seseorang walaupun orang itu hebat atau jenius atau pintar, tapi dalam dirinya tidak ada akhlak, tetap istilahnya sesuatu apapun, segala pun pasti kurang nyaman dalam dirinya. Analoginya kita seperti menanam padi, kita tanam terus kita biarkan, alhasil tidak memungkinkan. Bisa jadi yang jadi bukan padi, gunda atau eceng. Tapi kalau kita menanam padi, kita rawat, kita pupuk, kita semprot supaya tidak ada kena penyakit, insya Allah alhasil apa yang kita harapkan, kita rencanakan pasti akan terwujud. Samanya kita seperti mendidik dan membimbing anak kita. Mohon maaf Bu ya, bukannya saya ngajarin ini, saya mengajak. Karena dalam pengalaman belum tentu dibanding Bapak dan Ibu, dibanding saya anak kemarin sore, Bapak dan Ibu jelas lebih luas pengalamannya, lebih banyak pengetahuannya. Tapi kalau kita membimbing anak kita dari mulai dini, mengajarkan kepada anak kita tentang kebaikan, insya Allah akan tercetak, tergores dalam hati anak kita. Suatu saat kelak dewasa akan teringat dengan perilaku kita sebagai orang tua. Tetap kita kembali kepada orang tua. Kita adalah kitabnya anak kita adalah penahnya anak kita. Anak kita adalah kertas putih yang perlu digores dengan tinta kita, yaitu akhlakul karimah kepada anak kita. Bapak dan Ibu semua hadirin yang saya hormati, karena atau dalam pepatah bahasa begini, mohon maaf ya, kalau kita istilahnya kepada anak kita lengah dalam pengawasan atau bimbingan, atau kata bahasa puruk lalur, kalau lagi dibimbing, kalau tidak dibimbing juga kadang-kadang karena pengaruh lingkungan. Apalagi kalau kita kepada anak kita puruk lalur atau tidak ada pembimbingan atau pengawasan atau pengajaran pendidikan kepada anak kita, alhasil kemungkinan tidak mungkin yang kita harapkan, akan rugi. Tetap yang rugi bukan anak kita, tetap kita sebagai orang tua yang rugi. Contohnya begini Bu, anak kita tidak diajarkan sopan santun kepada lingkungan atau sesamanya, mungkin yang rugi kita sebagai orang tua, bahkan guru pun ikut terlibat. Mohon maaf, contoh seperti anak kita melintas kepada orang tua tidak punten atau main selonong, pasti ada seorang sira anaknya siapa orang diajarkan sopan santun kena wong tuane, bisa jadi, atau melibatkan kepada guru. Apa guru sira orang ngajari, bahkan jangankan guru, sifat makhluk yang bernyawa, kursi dan meja pun dan pojok sekolahan kena sasaran Pak. Iya, ada bahasa kata yang congkak, iki bocah nyelonong bae, apa sih orang mangan pojoknya sekolahan ya, bahasanya begitu. Apakah sih orang mangan bangku sekolahan ya, sampai segitu. Karena apa? Kita sebagai orang tua harus benar-benar mencetak karakter kepada anak kita, mencetak atau menggoreskan akhlak kepada kita, yaitu akhlak kebaikan. Tetap kembali pada diri kita sebagai orang tua. Mudah-mudahan untuk langkah ke depan atau selanjutnya tetap kita lebih baik daripada yang sekarang. Mungkin sekarang kurang istilahnya mengesankan atau ini, insya Allah kepada Ibu Kepala Sekolah dan semua hadirin akan lebih tingkat kena di dalam pribadi saya dan bersama rekan. Tetap selalu ada kaizen, selalu ada perbaikan, insya Allah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon maaf bila kata-kata saya kurang berkenan di hati
bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang hadir di sini, karena saya selaku manusia biasa tak luput dari salah dan hilap atau lupa. Semoga dengan adanya acara ini bisa memberi efek positif bagi kemajuan sekolah kita ini. Mungkin hanya segitu sambutan dari saya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepi ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'd. Yang terhormat Bapak Kawilcam Kecamatan Pusakan Negara, yang terhormat Bapak Kepala Desa Rancadaka yang kebetulan mungkin belum nampak hadir, yang terhormat Bapak Komite beserta anggota, yang terhormat Bapak tokoh masyarakat, juga yang terhormat Dewan Guru SDN Sukamulya, dan yang terhormat Ibu Bapak Wali Murid serta anak-anakku SDN Sukamulya yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke Ilahi Robi, yang mana pada hari ini kita telah berkumpul dalam acara kenaikan dan pelepasan kelas 6 tahun ajaran 2018-2019 di SDN Sukamulya. Salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang saya hormati, perlu ibu bapak ketahui, jumlah murid SDN Sukamulya pada tahun ajaran 2018-2019 berjumlah 212. Dan alhamdulillah pada tahun ini anak kelas 6 yang telah mengikuti ujian berjumlah 31 orang. Dan alhamdulillah juga pada tanggal 22 April sampai tanggal 24 April, tanggal 22 April sampai tanggal 24 April telah mengikuti ujian sekolah, ujian negara ya Bu ya. Ibu bapak yang saya hormati, saya berterima kasih, sangat berterima kasih atas sumbangsihnya dari bapak dan ibu dalam pelaksanaan acara kenaikan kelas, dan juga kepada bapak komite beserta anggotanya. Saya juga berterima kasih karena tanpa dukungannya dari beliau mungkin saya juga nggak tahu apakah saya bisa, karena terus terang bapak dan ibu, saya sudah mengatakan kepada bapak komite untuk tahun ini saya tidak sanggup untuk mengadakan acara kenaikan kelas. Cuman alhamdulillah karena support dan dorongan dari bapak komite, alhamdulillah kami bisa terlaksana Pak dalam kegiatan acara kenaikan kelas. Terima kasih bapak komite beserta kepada orang tua wali murid yang telah mendukung acara ini. Ibu bapak yang saya hormati, tunduk waktu ninggang mangsa. Pak, ibu maaf ya, mungkin sedikit saya pakai bahasa Sunda juga, mungkin ngerti beli Bu Pak, ngerti ya Bu ya. Tunduk waktu ninggang mangsa ya Bu ya. Niti wanci nu mustari. Tah Bu, di hari ini kan saya campur ya Bu ya. Di hari ini, pada hari ini, ya, alhamdulillah 6 tahun sudah berlalu.
tanggal 22 Juni 2019 anak kita kelas 6 yang berjumlah 31 orang telah menyatakan lulus 100%. Tepuk tangan buat anak-anak kita. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memberi semangat, motivasi kepada anak-anak kita, ya Bu ya. Bapak Ibu yang saya hormati dan juga anak-anak di kelas 6 yang Ibu cintai. Pada hari ini, tanggal 22 Juni 2019, kami pihak sekolah melepaskan murid kelas 6 dan mengembalikannya kepada orang tua, yang artinya kepada orang tua murid, yaitu kepada orang tuanya, untuk mengembalikannya untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang seterusnya. Anak-anakku yang Ibu cintai, kini tiba saat berpisah, jangan bersedih hati. Kini akan tiada lagi belai dan sayang, cumbu dan rayu. Anak-anakku kelas 6 yang Ibu cintai, hari ini kalian semua murid kelas 6 Ibu lepaskan dan Ibu kembalikan kepada orang tua kalian demi melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi. Dan Ibu doakan kepada kalian semua, semoga kalian menjadi anak yang berguna, anak yang berbakti kepada orang tua. Amin. Dimanapun kalian melanjutkan pendidikan, jaga nama baik sekolah. Semangatlah belajar terus anak-anakku. Semangatlah belajar terus anak-anakku. Raihlah cita-citamu setinggi mungkin. Anak-anakku kelas 6 yang Ibu cintai, selamat jalan anak-anakku. Semoga kalian menempuh ilmu dimanapun, kalian bisa menjaga nama baik, dan kalian berbakti kepada orang tua kalian sebagai dan berguna bagi bangsa, nusa dan agama. Hadirin yang saya hormati, terutama kepada orang tua murid kelas 6, mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa melanjutkan anak-anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi. Dan mudah-mudahan saya yakin Bapak dan Ibu mampu untuk meneruskan anak-anaknya. Kasihan ya Bu ya, jangan seperti ya, biarpun saya hanya pendidikan saya hanya sampai sini, mudah-mudahan kepada anak kita anak kita bisa meneruskan ke jenjang pendidikan yang lebih pantas, yang lebih baik. Sekali lagi, anak-anakku kelas 6, Ibu titip, jagalah nama baik sekolah, ya. Berbaktilah kepada orang tuamu. Jadilah penerus bangsa yang berintegritas, anak-anak, yang berkualitas. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kiranya mungkin sambutan dari saya hanya sampai di sini. Saya mohon sekali lagi, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Sukamulya, yang terhormat
Bapak Ketua Komite beserta reng-rengannya, SD Sukamulya, yang terhormat wabil khusus Bapak Ustadz mantan komite periode yang terdahulu. Alhamdulillah beliau telah membakti selama 12 tahun ya Pak ya. Bapak dan Ibu guru yang berbahagia, yang saya hormati, Ibu, Bapak, orang tua wali murid, dan anak-anakku yang Bapak cintai. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robi yang alhamdulillah pada hari ini begitu semarak di SD Sukamulya dengan bimbingan Kepala Sekolah Ibu Wajiatin beserta motivasi tinggi dari komite beserta orang tua murid. Alhamdulillah kami ucapkan jazakallahu. Kemudian kita panjatkan, kita beri hormat kepada Ibu beserta komite yang telah membuat suasana ini sangat berbahagia. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah beserta komite dan orang tua murid. Salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para sahabat keluarganya, para sahabatnya, tabin kita selaku umatnya yang sangat setia. Bapak dan Ibu, perkenankan saya di sini yaitu selaku dulu namanya UPTD, sekarang menjadi Korwil, koordinator wilayah, tepatnya di Kecamatan Pusaka Negara, yang menggantikan Bapak Haji Dadang. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dengan keberadaannya akhir tahun dari 2018 dan 2019 yang telah tadi kami kaji tentang Ibu Kepala Sekolah SD Sukamulya, yaitu dengan kelulusan 100%. Alhamdulillah itu sangat memuaskan sekali. Mudah-mudahan nilainya pun sangat memuaskan. Dengan demikian orang tua murid di rumah adalah bimbingan. Yang tadi katakan oleh ketua komite adalah akhlakul karimah. Nah, akhlak yang baik berilah bimbingan kepada anak-anak kita. Alhamdulillah di Kecamatan Pusaka Negara, jika seperti yang tadi katakan oleh ketua komite, maka tidak ada sistem adalah tawuran dan sebagainya. Nah, kalau memang akhlaknya benar-benar baik. Mudah-mudahan di wewengkon SD SD Sukamulya menjadikan suri teladan dari SD-SD yang lain. Kemudian untuk jenjang ke sekolah yang lebih tinggi lagi, maka diwajibkan wajar 9 tahun. Wajar 9 tahun, yaitu wajib belajar 9 tahun. Maka dari tingkat SD, kemudian tingkat SMP dan selanjutnya, ataupun sanawiyah ataupun plus dengan pesantren. Yang jelek, yang goreng, sing blesak, itu yang tidak meneruskan sekolah. Begitu ya ketua komite. Nah, kemudian sesuai dengan yang dikatakan dari moto SD Negeri Sukamulya, itu sangat terharu dengan moto tersebut. Akhlaknya, kemudian potensi-potensinya, dan
kata Pak Ustadz Mus, SD Sukamulya dari jebolan SD ini potensinya bagus-bagus, dan kami pun tadi melihat itu adalah perkembangan untuk jenjang yang masa akan datang. Teruskan perjuangannya, nak. Jangan sampai begitu lulus sudah saja lulus, tidak meneruskan ke jenjang lebih lanjut. Nah, kemudian mohon ibu dengan bapak orang tua murid berilah motivasi pendidikan yang sangat tinggi terhadap anak didiknya. Contoh, bapaknya ibunya lulusan SD punten, tapi pas dengan anaknya harus lebih tinggi daripada orang tuanya. Contoh pun daripada pribadi saya, mohon maaf, orang tua saya itu lulusan cuma sarjana muda dulu, AMD ya Bu, sama PD. Nah, anaknya harus lebih tinggi, yaitu sarjana pendidikan, sarjana ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk selanjutnya kami pun dari pihak Koordinator Wilayah Kecamatan Pusaka Negara di bidang pendidikan, kenapa mengatakan dengan wajar 9 tahun? Karena sesuai dengan Permendikbud nomor 51 tahun 2018 itu tentang pendaftaran siswa baru dari TK, SD, SMP, SMA, dan kejuruan atau SMK. Satu yaitu zonanya. Kemudian prestasi. Dan yang ketiga yaitu perpindahan orang tua murid dari kecamatan A ke kecamatan B, dari kabupaten A ke kabupaten B. Nah itu. Jadi sok ayeuna mah eusian heula ku daerah setempatnya karena sesuai dengan zonanya. Kalau tidak diisi oleh kita, nih pendaftaran siswa baru ya, rek usaha deui. Mau sama siapa lagi kalau tidak diisi oleh kita? Nah, sebagai orang tua murid harus benar-benar memberikan motivasi yang tinggi terhadap anaknya. Dan kemudian itu pun ada aturannya. Dari usia 6 tahun plus itu baru bisa masukkan kepada SD atau sekolah dasar. Di bawah daripada usia tersebut maka harus masuklah kepada PAUD ataupun TK. Kenapa demikian? Karena sesuai dengan Permendikbud. Nah, nanti pada waktu kita memasukkan anak sekolah belum waktunya, belum usianya masuk ke tingkat sekolah dasar ataupun madrasah ibtidaiyah, maka di dalam Dapodik tidak ada. Dan nanti apabila naik ke kelas 6 kemudian kelulusan tetap tidak bisa diperbolehkan untuk mengikuti ujian. Maka konfirmasilah kepada ibu kepala sekolah atau kepada guru ya. Dan kemudian kami sangat berterima kasih pula kepada Bapak Ibu guru yang alhamdulillah telah memberikan bimbingan pengajaran terhadap anak didiknya, karena dibina oleh satu orang kepala sekolah dan diberi motivasi oleh komite. Terima kasih Bapak Guru, Ibu Guru. Semoga itu merupakan suatu amal ibadah Ibu. Insya Allah nanti itu jaga sampereun di akhirat. Dan kemudian untuk anak-anakku yang sekarang mau naik ke kelas 1
2, 3, 4, 5. Kemudian kelas 1 sampai kelas 6